Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nuriatul Jannah. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, tahayul adalah percaya akan hal goib yang datangnya dari mitos atau ramalan. Contoh seperti percaya akan ramalan dukun, percaya pada mitos-mitos leluhur, seperti contohnya dukun meramal seperti ramalan jodoh atau ramalan datangnya hari kiamat atau suatu penyakit apalah itu. Karena sejatinya kita sebagai umat muslim itu sendiri yang memiliki iman yang cukup kuat ya, kita tidak boleh terpengaruh dengan ramalan-ramalan tersebut, karena yang kita yakini dan yang harus kita percayai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu teman-teman. Seperti juga kita percaya pada mitos-mitos leluhur zaman dahulu. Nah, seperti katanya jangan duduk depan pintu, nanti dapatnya kayak jodohnya datangnya lambat gitu loh. Sebenarnya kita nggak boleh juga percaya kepada hal-hal seperti itu, karena itu hanya mitos leluhur zaman dahulu, seperti itu teman-teman. Nah, kurofat, kemudian lanjut ya. Kurofat itu adalah percaya akan benda-benda goib yang dapat memberi manfaat pada manusia. Nah, seperti yang diberikan oleh dukun ya, seperti kayak gelang atau kalung yang dipercayai untuk seperti mendatangkan rezeki kepada manusia itu sendiri. Nah, contohnya banyak ya sekarang orang-orang menggunakan benda-benda untuk kebanyakan penjual ya di masa sekarang ini untuk melariskan dagangannya, seperti itu teman-teman. Mereka menggunakan benda-benda itu dari dukun ya atau orang-orang pintar lah. Mereka menggunakan benda-benda itu untuk mendapatkan orang yang dia sukai, seperti itu, untuk melariskan dagangannya. Jadi banyak orang-orang yang menggunakan hal-hal tersebut, seperti itu teman-teman. Seperti juga meyakini kuburan orang saleh dapat memberikan berkat, memuja atau memohon kepada makhluk halus, jin, atau meyakini sebuah benda keris, batu, dan lain-lain yang memiliki sebuah kekuatan gaib yang bisa mereka andalkan. Nah, seperti itu. Kalau bid'ah itu sendiri dia merupakan amalan yang tidak ada sebelumnya ya teman-teman dalam syariat agama Islam itu sendiri. Contoh seperti acara selamat ya, acara selamat orang yang meninggal. Nah, pada hari pertama sampai ke-7 itu hari ke-40 juga, dan sampai ke 100 hari. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus seperti tahayul itu sendiri ada sekarang ya berbagai kepercayaan itu yang sampai saat ini masih melekat pada diri kita. Bukan kita sih, sebagian besar orang di luar sana. Nah, di tanah air tentang seperti bulan Safar yaitu berpendapat seperti ini, bahwa bulan Safar adalah bulan Nas. Nah, bulan yang penuh kesialan, seperti itu. Alasannya, kata Safar berarti sejenis penyakit di dalam perut berbentuk ular besar yang dapat membunuh manusia. Jadi kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah, ketika itu mereka menganggap bulan Safar itu sebagai bulan yang serat dan kejelekan. Nah, di samping itu mereka juga menganggap Rabu sebagai hari nahas, terlebih Rabu terakhir setiap bulan. Begitu. Kepercayaan atau tahyul itu sebenarnya sudah dihilangkan oleh Islam. Nah, Rasulullah SAW pernah berdebat dengan orang Badui. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kepercayaan pada tahayul, sabda Nabi Muhammad SAW. Badui berkata, "Lantas bagaimana dengan unta yang sehat, kemudian sakit?" Nabi menjawab, "Lalu siapa yang menulari
unta pertama. Seperti itu teman-teman. Islam tidak mengenal adanya hari Rabu atau bulan nahas, celaka, sial, malang, dan sebagainya. Yang ada hanyalah bahwa setiap hari mulai Jumat dan bulan mulia seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Jelas sekali, tahayul tidak ada tempat dalam Islam dan dalam kaum muslimin, teman-teman. Tahayul merupakan bentuk syirik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW berkata, tiarah takhayul ialah sejenis syirik. Hadis riwayat Tirmizi. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian bid'ah sendiri secara bahasa adalah perbuatan atau cara tidak pernah dikatakan atau dicontohkan Rasulullah atau sahabatnya, kemudian dilakukan oleh orang-orang seolah-olah menjadi ajaran Islam. Nah, seperti itu. Hati-hatilah kalian terhadap perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara baru itu bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Nah, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Baqi An-Nasai. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, nah, maka amalan tersebut bertolak. Hadis riwayat Muslim. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian pengertian khurafat juga. Nah, jadi khurafat ini adalah sebagai cerita-cerita yang mempesonakan, yang dicampur adukan dengan perkara dusta, atau semua cerita rekan atau khayalan, ajaran-ajaran pertentangan, adat istiadat, kemudian ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari agama Islam itu sendiri. Khurafat adalah bid'ah dalam bidang akidah. Nah, yakni kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu perkara yang menyalahi dari ajaran Islam. Nah, misalnya meyakini kuburan orang saleh dapat memberikan berkah. Seperti itu ya teman-teman, sudah tadi saya jelaskan. Nah, khurafat adalah budaya masyarakat jahiliyah. Nah, di antara khurafat mereka ialah mempercayai kepada arah burung yang berterbangan, nah, memberi kesan kepada nasib mereka. Seperti itu ya. Masyarakat jahiliyah juga percaya jika burung hantu menghinggapi dan berbunyi di atas sebuah rumah, maka artinya penghuni rumah itu akan meninggal dunia. Seperti itu. Kepercayaan sebegini mengakibatkan penghuni rumah akan berduka cita. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman, ada baiknya kita sebagai umat muslim harus menghindari perbuatan tercela itu tadi. Karena tugas kita di dunia ini hanyalah bertasbih, sholat kepada Allah. Kita mengumpulkan amal sebanyak mungkin untuk tetap dekat dengan Allah. Jadi jangan sampai kita percaya dengan tahayul, khurafat, bid'ah yang itu tadi, karena akan menyesatkan diri kita sendiri. Nah, semoga saja kita masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba yang baik, yang taat dan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Begitu teman-teman. Dan janganlah kita meminta pertolongan kepada dukun, menyembah pohon-pohon. Sesungguhnya di mana tempat kita mengadu dan meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada sesuatu yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, kebanyakan dari kita masih salah ya. Bukan, mereka mungkin imannya masih kurang kuat. Jadi untuk menguatkan iman itu harus dibarengi dengan sholat 5 waktu, selalu dekat kepada Allah, berzikir kepada Allah, agar kita sebagai hamba-hambanya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.